Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Saat ini saya akan memaparkan tentang tugas LK.2 yang berkaitan dengan jurnal refleksi PPL pertama. Tentunya saya Hendri Budiman. Kali ini dalam rangka PPG dalam jabatan Angkatan 2 Gelombang 3 tahun 2023 untuk bidang studi pendidikan bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk program pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Desember 2023. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen, yaitu ada Bapak Ngatmain SPD MPD, juga ada Ibu Siti Nazalah MPD. Bapak Ibu guru hebat, untuk mata pelajaran yang saya angkat kali ini yaitu Bahasa Indonesia. Tempat pelaksanaan di SMK Negeri 2 Pamekasan. Waktu pelaksanaan Sabtu 9 Desember 2023. Materi pembelajaran unsur-unsur intrinsik cerpen dengan model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Kegiatan inovasi pembelajaran. Topik dan tujuan yang diajarkan adalah topik yang diajarkan berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, dan yang kedua, menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Inovasi yang dilakukan yaitu penjelasan dengan menggunakan PowerPoint, kemudian cerita tentang cerpen yang berjudul seragam melalui video pembelajaran, kemudian juga ada scan barcode materi pembelajaran dan penggunaan Google Form untuk evaluasi pembelajaran. Alasan penggunaan inovasi agar siswa mampu memahami unsur intrinsik cerpen dengan cara menemukan sendiri melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Beberapa tahapan sintaks yang ada dalam model Discovery Learning meliputi pada tahap pendahuluan menggunakan beberapa teknik pembelajaran, dimulai dari membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik, dan dilanjutkan dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian guru melakukan presensi siswa. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik untuk memberikan rangsangan kesiapan pembelajaran siswa. Selanjutnya, masuk ke tahap kedua yaitu kegiatan inti. Pada tahap ini ada beberapa teknik pembelajaran yang dimulai dari stimulasi, pada tahapan ini ada beberapa teknik pembelajaran yang dimulai dari stimulasi. Pada teknik ini, guru menyajikan materi tentang unsur-unsur intrinsik cerpen dengan cara ceramah menggunakan PPT. Setelah itu, saya mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok dengan masing-masing jumlah siswa 4 sampai 5 siswa. Selanjutnya, saya memberikan media dan bahan ajar. Yang saya gunakan yaitu kertas karton untuk pengerjaan hasil kerja kelompok. Selain itu, saya juga memberikan bahan ajar berupa LKPD yang di dalamnya terdapat contoh cerpen sebagai sumber analisis dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara berkelompok terkait unsur intrinsik cerpen dalam bentuk link dan barcode supaya siswa bisa mengakses sendiri menggunakan Android mereka masing-masing. Yang kedua yaitu identifikasi masalah.
di mana siswa membaca untuk memahami isi cerpen yang diberikan. Untuk selanjutnya, siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen yang berjudul seragam. Yang ketiga, pengumpulan data. Dalam teknik ini, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mendata dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait unsur-unsur intrinsik cerpen yang mereka temukan dalam cerpen yang berjudul seragam. Yang keempat adalah teknik pengolahan data. Merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan siswa dengan menganalisis data temuan mengenai unsur intrinsik cerpen yang berjudul seragam dalam kelompok masing-masing. Yang kelima, pembuktian. Tahap ini juga menjadi bagian dari tahap kegiatan inti, di mana siswa menuliskan hasil analisis pada lembar kerja. Menyiapkan hasil kerja untuk presentasi, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok sampai membandingkan hasil kerja tiap kelompok. Yang keenam, teknik akhir dalam kegiatan inti ini yaitu menarik kesimpulan. Dalam teknik ini, siswa menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen yang berjudul seragam. Kemudian saya sebagai guru memberikan umpan balik hasil proses pembelajaran serta memberikan penguatan. Kemudian saya juga menjadi fasilitator dan memberikan apresiasi nilai kepada siswa yang dilanjutkan dengan memberikan soal aspek pengetahuan terkait unsur-unsur intrinsik dalam cerpen seragam dalam bentuk Google Form untuk selanjutnya bisa diakses sendiri oleh siswa menggunakan Android mereka. Soal tersebut bisa dikerjakan oleh siswa setelah pembelajaran berakhir. Tahap terakhir dalam pembelajaran ini adalah penutup. Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran bersama guru. Kemudian guru meminta siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu menganalisis struktur cerita pendek dan unsur kebahasaan cerita pendek, serta guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran di dalamnya diantaranya metode ceramah, tanya jawab, kelompok, dan diskusi yang kemudian dipadukan dengan penggunaan bahan ajar yang inovatif yaitu PPT, cerita tentang cerpen seragam melalui video, scan barcode materi pembelajaran, dan penggunaan Google Form untuk evaluasi pembelajaran. Melalui tahapan yang terdapat dalam model Discovery Learning tersebut, diharapkan mampu menambah semangat dan motivasi siswa untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terkait unsur-unsur intrinsik cerpen dengan cara siswa menemukan sendiri. Selain itu, penggunaan model pembelajaran ini bertujuan untuk penanaman karakter siswa terkait profil pelajar Pancasila, di mana siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan bergotong royong dan bernalar kritis. Kemampuan bergotong royong ditanamkan kepada siswa melalui proses pengerjaan LKPD secara berkelompok, sedangkan bernalar kritis dilatihkan kepada siswa ketika presentasi dan membandingkan hasil kerja kelompoknya dengan kelompok lain. Jadi menurut saya, model pembelajaran Discovery Learning ini sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran dengan materi unsur intrinsik cerpen karena siswa mampu menjadikan pembelajaran menjadi bermakna, di mana siswa diharapkan bisa menerapkan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran untuk guru. Dalam hal ini, hal baik atau manfaat yang dirasakan oleh saya sebagai guru adalah yang pertama, adanya tantangan baru dalam melakukan persiapan pembelajaran,
sehingga menambah wawasan dan pengetahuan baru pula dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran. Yang kedua, memiliki pengalaman baru ketika melakukan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan memadukan beberapa metode pembelajaran melalui sintaks yang harus diikuti. Tentu hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena kebutuhan pengalaman dan pembiasaan sehingga saya harus belajar dan berlatih lebih intens dalam menggunakan model pembelajaran tersebut di kelas. Pemanfaatan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan bahan dan media ajar yang inovatif ternyata mampu mempermudah guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa terkait materi unsur-unsur intrinsik cerpen dan pemantapan karakter profil pelajar Pancasila, khususnya untuk gotong royong dan bernalar kritis, sehingga nantinya menjadi bekal siswa untuk masa depan mereka. Sementara itu, untuk hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran untuk siswa, diantaranya adalah siswa mampu mengikuti dan memahami pembelajaran dengan mengikuti alur sintaks dalam model discovery learning. Yang kedua, siswa lebih giat dan aktif dalam pembelajaran karena bahan ajar yang digunakan diupayakan telah menyesuaikan dengan kodrat anak dan kodrat zaman mereka. Kodrat anak berupa keinginan mereka untuk menggunakan Android dan kodrat zaman berupa pemanfaatan Android dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa akan lebih menguatkan karakter mereka yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, khususnya untuk bergotong royong dan bernalar kritis. Tentu hal ini bisa menjadi positif bagi siswa untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, kemampuan bergotong royong siswa akan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga mampu mempermudah kegiatan yang akan mereka kerjakan. Sedangkan kebiasaan bernalar kritis tentu itu akan menjadikan siswa untuk selalu dan terus mengembangkan segala sesuatu yang akan mereka lakukan sehingga siswa nantinya mampu untuk memperbaiki kualitas diri sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari pemanfaatan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan bahan ajar yang inovatif dapat mempermudah siswa untuk memperoleh pemahaman yang bermakna terkait materi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen sehingga siswa mampu menerapkan dalam kehidupan yang sebenarnya. Dengan model discovery learning ini, nantinya siswa mampu menemukan sendiri unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, termasuk juga dalam memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tantangan atau masalah yang saya hadapi saat mengimplementasikan inovasi dalam pembelajaran diantaranya, yang pertama adalah kurang atau lemahnya kemampuan diri dalam beradaptasi dengan penggunaan inovasi atau dalam hal ini teknologi, sehingga hal tersebut menjadi kendala atau penghambat dalam pembelajaran karena keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan fasilitas yang dimiliki terkait sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi, yaitu berupa sinyal, sound system, proyektor, laptop, dan lain-lain, sehingga cukup merepotkan guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Yang ketiga, masih adanya siswa yang kurang aktif atau kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada metode permainan dalam sintaks model pembelajaran yang saya gunakan. Hal ini juga berpengaruh dalam durasi waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. Hambatan tersebut menjadi bagian yang sangat berpengaruh bagi guru dalam keinginannya untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif, di mana di satu sisi siswa perlu pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Namun di sisi lain, guru harus dihadapkan dengan tantangan atau hambatan yang berkaitan dengan kondisi di luar kemampuan guru itu sendiri. Dalam hal ini, sarana dan prasarana. Keterbatasan siswa dalam memanfaatkan teknologi terkait ketersediaan paket internet.
Mengingat siswa rata-rata berasal dari latar belakang keluarga ekonomi menengah ke bawah, sehingga siswa menjadi kesulitan dalam mengakses materi yang harus menggunakan internet atau teknologi lainnya. Segala tantangan atau masalah yang didapatkan dari proses pembelajaran tersebut menjadi hambatan tersendiri kepada guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning untuk menemukan dan memaknai unsur intrinsik cerpen. Kondisi tersebut menjadikan beberapa siswa yang mengalaminya tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Karena guru maupun siswa yang mengalami tantangan tersebut tidak akan bisa melakukan proses yang seharusnya dilakukan. Hal ini bukan hanya terjadi pada pemahaman keilmuan secara kognisi saja, namun juga untuk profil pelajar Pancasila, khususnya bergotong royong dan bernalar kritis. Bapak Ibu guru hebat, solusi yang saya lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada penerapan inovasi pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning ini adalah memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dengan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang dimaksud adalah mendata fasilitas atau sarana yang dimiliki, dalam hal ini sekolah, dan sarana yang dimiliki oleh siswa. Hasil persiapan tersebut kemudian menjadi dasar guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang inovatif dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada sehingga pembelajaran bisa terlaksana sesuai rencana. Selanjutnya adalah dengan menambah atau memasukkan metode permainan atau game dalam sintaks model pembelajaran. Metode tersebut menjadi penting untuk memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran supaya tidak mengalami kejenuhan. Serta solusi yang terakhir adalah siswa harus memiliki semangat dan rasa ingin tahu tentang perkembangan teknologi di tengah keterbatasan ruang dan waktu. Dengan demikian, Bapak Ibu, segala tantangan dan hambatan dalam pembelajaran bisa diminimalisir sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai secara menyeluruh. Guru mampu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan siswa tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, guru juga mampu menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai bentuk inovasi pembelajaran, baik sebagai media pembelajaran, bahan ajar, maupun evaluasi pembelajaran. Serta guru harus cepat dalam mengatur durasi waktu dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Solusi ini menjadi penting untuk diterapkan dalam pembelajaran berikutnya supaya ada peningkatan kualitas proses pembelajaran di mana jumlah siswa yang memahami materi pelajaran lebih menyeluruh dan lebih bermakna. Rencana tindak lanjut. Dalam hal ini, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menambah referensi dan wawasan berkaitan dengan model-model pembelajaran untuk selanjutnya bisa digunakan dalam pembelajaran dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menambah metode pembelajaran dalam sintaks model pembelajaran yang mampu memotivasi semangat belajar siswa, seperti metode permainan, hipnosis, dan lain-lain, serta menyesuaikan durasi waktu sebaik mungkin sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik. Serta yang ketiga adalah berkoordinasi dengan pimpinan dan teman sejawat untuk supervisi dan refleksi yang selanjutnya menjadi materi evaluasi guru sebagai bahan perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengulas tentang LK2 ini berkaitan dengan jurnal refleksi, buku siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 11, cerpen dengan judul seragam, akses internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian Bapak Ibu, tugas ini saya buat di Pamekasan 19 Desember 2023. Dibuat oleh Henry Budiman dan telah disetujui oleh Ibu Siti Nazalah MPD sebagai guru pamong. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nhờ là sao